Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat para pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada, dan para subscriber Hunter Pusaka, dan mungkin ada yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka. Saya persilahkan untuk Anda mensubscribe channel ini serta tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di layar HP Anda, serta tidak tertinggalan teman-teman ketika saya membuat video-video tentang Tosan Aji, video-video tentang edukasi tentang keris, tombak, pedang, dan senjata-senjata dan pusaka kerajaan di zaman dahulu. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Pagi ini teman-teman, saya akan membuka unbox keris ini namanya. Unboxing, atau kalau istilah saya unbox keris. Unbox keris di sini saya dapat kiriman dari hunter saya di daerah Ponorogo, teman-teman. Jadi banyak teman-teman saya yang subscriber yang tanya, "Mas, dari mana sih kok banyak keris dari pelosok-pelosok keris yang original didapatkan? Caranya gimana?" gitu. Jadi saya per provinsi, khususnya Jawa. Kalau di luar Jawa saya tidak punya hunter teman-teman. Jadi di Jawa Timur, misalkan di kota Bojonegoro, Ponorogo, Jember, sampai Jakarta, saya itu punya temen yang satu koordinasi dengan saya. Dan tujuannya teman-teman saya di lokasi itu cari keris sambil lalu. Jadi tidak menjadi pekerjaan yang tetap ya, hunternya itu, atau pencari kerisnya ini tidak menjadi pencarian yang tetap, tapi sambil lalu. Jadi jika ketemu orang ditanyain, "Pak, punya keris di rumah?" Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi saya per kota itu ada satu lah di area sejawa ini. Tapi tidak semua kota ada hunternya, tidak. Jadi saling koordinasi antar kota itu, semua subkoordinasi di satu kota itu langsung meluncur atau menginformasikan saya jika ada di lokasi itu ada keris, tombak, ataupun pusaka-pusaka lainnya. Sehingga satu komando agak cepat jadinya teman-teman. Agak cepat jadinya untuk dapatkan keris tersebut. Oke teman-teman, ini adalah paketannya. Mari kita buka langsung. Ini ditulis barang alat pancing teman-teman. Soalnya kalau ditulis keris biasanya itu ditolak gitu. Saya tidak tahu alasannya, apalagi kalau di luar pulau. Nah, ini yang menjadi kendala teman-teman. Yang menjadi kendala biasanya ditolak pengiriman itu, karena memang untuk sejenis senjata tajam itu tidak boleh. Tapi karena keris ini bukan senjata tajam, ini yang terjadi miskomunikasi sebetulnya, yang menjadi polemik permasalahan sejak dulu. Kenapa keris ini ditolak gitu kalau di luar kota? Alasannya senjata tajam, alasannya termasuk benda runcing katanya. Padahal di dalam undang-undang darurat sudah disebutkan bahwa keris itu bukan termasuk senjata tajam, tapi tergolong dari cagar budaya. Ya. Namun ini perlu kajian lagi lah untuk ekspedisi-ekspedisi, biar nggak ini apa, di lain waktu kadang ya ditolak. Akhirnya orang-orang ya berbohong gitu, mau ngirim dibilang souvenir lah, dibilang ini biar terkirim. Kalau nggak gitu ditolak kadang teman-teman. Oke, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana ini? Oke teman-teman, kayaknya memang lumayan tebal. Masih ada lagi bungkusannya. Ini kotak.
agak kecil teman-teman, hanya seukuran 30 cm totalnya. Ini kayaknya kalau di foto terlihat sepuh sih, nggak tahu kalau nyampe sini nampak bagaimana, nggak tahu ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini betok teman-teman. Wah, kelihatannya masih utuh ini teman-teman. Mantap ini. Ini betok. Ini masuknya apa ya? Kalau besinya kayaknya Singosari nih, atau Jakasura ini teman-teman. Jakasura. Jadi kalau sudah bersih ada identifikasi lebih lanjut teman-teman. Tapi yang jelas betok brojol ini termasuk sepuh teman-teman. Untuk tekstur besinya saya harus identifikasi ulang ya, biar ada valid. Kalau saya rasa kalau ini tidak masuk ke Singosari, nggak masuk teman-teman. Kalau Jakasura mungkin masuk, atau Gumbeng. Ini sebetulnya sigar jantung ini teman-teman. Ya, kalau dari rancang bangunnya ini sigar jantung nih. Seperti ini. Betok sigar jantung. Stylenya sigar jantung, dapurnya brojol gitu, penyebutannya seperti itu teman-teman. Betul-betul ini padat dan teksturnya sangat ini. Kayaknya ada ornamennya di pada tengah wilah ini teman-teman. Ini kayaknya pamur ini. Pamur. Ada aksara Jawanya kayaknya sih ini. Kalau aksara Jawa, betul-betul aksara Jawa, nanti pamurnya nih istimewa nih teman-teman. Sementara jangan di PM dulu ya, atau jangan ditanyakan harganya dulu, biar saya simpan dulu ini. Saya suka betok teman-teman. Saya banyak ngoleksi betok, termasuk koleksi saya pribadi itu betok Ngadiboyo. Jadi brojol Ngadiboyo. Kayak kemarin yang saya review itu saya tidak saya maharkan gitu, tapi saya buat simpanan sendiri. Kira-kira panjangnya ini 25 cm panjang wilah ini. Panjang wilah. Panjang ini kira-kira 7 cm. Coba dari dekat ya. Mantap ini teman-teman, sepuh. Oke teman-teman, saya belum bisa memastikan ini masuk betok tangguh mana ya, tangguh, entah ini tangguh Jakasura atau tangguh Madura Sepuh. Ini perlu identifikasi lebih lanjut ya, perlu pembelajaran lebih lanjut. Karena jujur saja teman-teman, kalau saya mengarah ke betok itu saya kurang literatur,
atau keilmuan saya kurang begitu mendalam tentang betok ini. Tentang betok itu kurang begitu mendalam. Kalau keris ya insya Allah 60% saya bisa menjawab lah. Tapi kalau betok, karena betok ini bermacam tangguh, yang paling tua itu ya Tangguh Kabudan teman-teman. Sebelum era Singosari itu biasanya betok Kabudan gitu. Ya bentuknya hampir mirip seperti ini. Teman-teman. Itu betok Kabudan. Lalu betok Jenggala ada, betok Singosari itu yang paling terkenal itu ada juga. Saya pernah dapat juga. Betok Jakasura itu ada juga, betok Gumbeng itu ada. Betok Gumbeng juga ada yang style seperti ini teman-teman. Jadi tidak melulu kayak yang kemarin saya review itu, yang betok Gumbeng yang muntir pada peksinya itu tidak melulu seperti itu. Jadi betok Gumbeng juga ada style rancang bangun yang seperti ini gitu. Jadi saya perlu identifikasi lebih lanjut mengenai tekstur besinya, bahan metalurginya ini, serta rancang bangun. Kalau melihat dari gandek ini kayaknya masuknya pada Madura sepuh teman-teman. Kalau ini betul-betul Madura sepuh berarti betok ini cukup langka teman-teman, karena sedikit sekali memang Madura sepuh itu mengeluarkan betok seperti ini gitu. Kalau ini Madura berarti saya tidak melepas koleksi ini nanti. Oke, karena saya suka Madura, karena saya aslinya orang Madura gitu. Saya orang Madura, saya tinggal di Nganjuk, teman-teman. Jadi identitas keris pada satu wilayah yang saya sukai adalah domisili saya di Nganjuk, yaitu keris Ngadiboyo. Dan keris Ngadiboyo ini orbitnya mahal banget teman-teman harganya. Dan juga keris Madura yang sepuh itu juga mahal banget. Karena saya merupakan asli keturunan Madura, jadi saya perlu mengoleksi keris-keris Madura teman-teman, dan betok Madura ya, oke. Nanti saya akan review setelah lebih lanjut, setelah saya cuci dan saya warangi. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya teman-teman. Sehat selalu, merdeka.